Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, adik-adik semua, rekan-rekan semua, di hari ini kita berjumpa kembali pada kegiatan perkuliahan mata kuliah manajemen peserta didik. Hari ini kita akan membahas pada pertemuan ini dengan tema pengertian daripada manajemen peserta didik itu sendiri ya. Harapannya di pertemuan hari ini nanti adik-adik semua bisa memahami sebenarnya apa sih kata manajemen itu, peserta didik, dan juga kaitan dengan semua rangkaian pembahasan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, supaya kegiatan perkuliahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, yuk kita buka acara dengan membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semua hadir ya? Oke. Ketua kelas? Hadir. Oke, semua sudah dicek hadir semua? Ada yang belum hadir, Pak. Ada yang belum hadir. Ya, oke. Nanti di penghujung perkuliahan kita nanti absen baru kita muter ya. Ada semua bahwa yang pertama perlu Pak Agung sampaikan kaitan dengan pertemuan kita hari ini. Kegiatan perkuliahan kita, kalau kalian pengen mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang baik, ya tentu semua dari usaha proses kalian masing-masing. Bukan saya yang menentukan nilainya, tapi dirimu sendiri yang menentukan lewat dari apa? Usaha dan proses kalian. Kalau kalian pengen nilai yang bagus, nanti di penghujung kegiatan perkuliahan silakan aktif di perkuliahan. Aktif, jangan sampai tidak aktif dalam perkuliahan ya. Kita langsung saja ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen peserta didik itu? Namun akan Pak Agung bagi apakah itu manajemen dan juga peserta didik ya. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga tujuan akhir yang telah ditentukan bisa tercapai. Mustahil dari setiap yang kita lakukan tanpa melalui proses manajemen yang baik, kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Itu kata manajemen ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan peserta didik itu? Peserta didik itu adalah personal, individu yang kita kenal dengan sebagai seorang siswa, ya, orang yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan proses daripada pendidikan itu. Nah, personal atau peserta didik itu supaya mereka menjadi individu-individu yang pada akhirnya menjadi individu yang sukses, dia harus melalui proses manajemen, ya, manajemen yang baik. Paham sampai di sini? Maka sekolah atau lembaga itu harus melalui proses yang panjang dalam kaitan dengan manajemen peserta didik itu. Mulai satu, tentang sosialisasi lembaganya. Pernah dengar ketika kalian masih sekolah dulu di SLTA, sekolahnya setiap tahun menyebarkan brosur, betul? Menyebarkan banner, benar? Ya, itu sebagai apa? Sebagai bentuk manajemen sosialisasi untuk mengajak semua peserta didik untuk sekolah di lembaga sekolah tersebut. Yang kedua, ketika proses sosialisasi itu sudah berjalan, maka selanjutnya adalah melakukan apa? Kita kenal dengan tes, umumnya seleksi. Seleksi itu tujuannya untuk memilih. Yang ditandai dengan apa? Tes itu dengan ujian penerimaan siswa baru yang bisa macam-macam bentuknya, bisa diberikan soal, selain soal juga bisa diberikan interview, wawancara dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memetakan nanti peserta didik tersebut setelah hasil ujian itu akan dicek, dilihat, diklasifikasikan, dikelompokkan. Sebenarnya potensinya lebih kemana? Potensinya lebih kemana? Maka ketika ada tes, peserta didik itu harusnya nggak usah takut, karena tujuan tes itu untuk apa? Memetakan sejauh mana potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri ya. Yang selanjutnya adalah apa sebenarnya prinsip daripada manajemen peserta didik itu sendiri? Bahwa prinsip manajemen peserta didik itu adalah
sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Jadi sekolah yang baik itu harus memiliki manajemen yang baik, dan manajemen peserta didik itu merupakan cakupan dari keseluruhan manajemen yang ada di lembaga tersebut. Maka kalau adik-adik semua dulu ketika sekolah di SLTA-nya sekolahnya memiliki manajemen yang baik, itu akan berpengaruh pada individu personal siswa itu sendiri. Manajemen yang banyak, ya. Selanjutnya adalah landasan manajemen peserta didik itu sendiri, ya. Apa sebenarnya landasan manajemen peserta didik? Landasan manajemen peserta didik adalah suatu patokan kepengurusan segala hal berkaitan dengan peserta didik untuk mewujudkan tercapainya suatu pendidikan yang sukses. Sudah berapa menit saya menjelaskan? Sebelum saya menjelaskan kembali, ada yang mau bertanya tentang manajemen peserta didik? Halo? Halo? Baik, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Baik, Anda sekalian, mungkin itu yang dapat Pak menjelaskan materi yang bisa kita bahas hari ini. Supaya lebih berkah adalah bersama-sama kita tutup kegiatan ini. Tapi sebelum kita tutup, supaya nanti pulang nggak penasaran, ada yang bertanya? Atau sudah cukup jelas? Cukup, ya. Baik, terima kasih. Tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.